Bab 40. Pesona si kecil. Di atas batu, warrior yang menatap kertas rune kosong di atas batu dengan saksama. Pada saat yang sama, pena rune kecil di tangannya perlahan-lahan bergerak di atas kertas rune. Di sampingnya, si kecil dan Bona menatap kertas jimat kosong dengan mata yang tidak memuaskan. Bona tidak seserius si kecil dan warrior yang. Dia melihat jimat yang dibuat oleh warrior yang, dan si kecil yang lucu untuk sementara waktu. Matanya berputar dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang dia buat. Setelah waktu yang lama, warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Bona, dan berkata dengan lembut, "Bagaimana? Begitulah cara membuat jimat, kan?" Hari ini, Bona berkata bahwa dia harus mengawasinya membuat jimat. Seharusnya mengatakan bahwa dia akan membimbingnya membuat jimat. Sebagai pemula, menghadapi permintaan kakak seperguruan, bagaimana warrior yang tidak bisa mengikuti. Untuk memuaskan kakak seperguruan, dia tidak pernah serius dan berhati-hati seperti kali ini, untuk memuaskan kakak seperguruan ini. Bona berpaling dari si kecil dengan susah payah, kemudian mengambil jimat penambah kekuatan. Ketika dia melihat bahwa jimat penambah kekuatan adalah jimat kelas atas, Bona berkedip cepat, lalu menatap warrior yang sebentar, dan akhirnya berkata, "Iya, sebenarnya tidak buruk. Tentu saja, itu terlalu lambat. Jika kecepatannya lebih cepat, maka lebih baik." Setelah itu, wajah Bona memerah lagi. Warrior yang mengangguk setuju, membuat jimat penambah kekuatan dalam waktu setengah jam. Warrior yang juga merasa agak lambat. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh cemas. Untuk meningkatkan kecepatan, harus perlahan-lahan. Melihat warrior yang mengangguk, mata Bona sedikit menyipit, dan senyum cerah muncul di wajah kecilnya. Kecepatan dan kualitas pembuatan jimat warrior yang sebenarnya sangat bagus, setidaknya jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali belajar. Tapi dia tidak akan memberitahu warrior yang. Kakek pernah mengatakannya, "Tidak boleh sombong, kamu akan mundur jika kamu sombong." Memikirkan kata-kata kakek, Bona mengangguk dengan persetujuan yang dalam, dan berkata dalam hatinya, "Ya, tidak bisa membuat tukang kecil itu bangga, harus memukulnya lebih banyak." "Bona, kakekmu, apakah guru akan kembali?" Warrior yang bertanya. Untuk guru itu, warrior yang tetap sangat ingin bertemu. Sikap murid bagian luar terhadap Bona, maka gurunya itu pasti adalah orang yang sangat hebat. Jika bisa mengandalkan gunung besar ini, pasti ada banyak manfaat kelak. Berbicara tentang kakek, senyum Bona berkurang, dan dia melengkungkan bibirnya. Orang tua itu telah pergi selama sebulan. Ya, pertemuan pertukaran Master Rune akan memakan waktu lama, jadi pasti pergi bermain secara diam-diam. Pergi bermain juga tidak membawa Bona. Tunggu setelah dia kembali dan lihat apakah aku akan menarik janggutnya. Masih belum kembali. Warrior yang sedikit kecewa. Dia tidak benar-benar ingin bergantung pada sandaran ini. Dia hanya ingin belajar teknik rune dari pihak lain. Sekarang dia meraba-raba di sana sendirian, dan kecepatan kemajuannya terlalu lambat. Jika ada Master Rune untuk membimbingnya, dia percaya dia pasti akan meningkat dengan sangat cepat. "Jangan sebut dia lagi," Bona berkata dengan marah. Tiba-tiba, matanya berputar, jari kelingkingnya menunjuk ke macan tutul ungu di sebelah warrior yang, dan berkata, "Tukang kecil, itu siapa?" Dia sudah ingin untuk menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Macan tutul ungu berkedip, kemudian kedipan jatuh di bahu warrior yang. Mata gadis kecil itu terlalu agresif. Warrior yang terperanjat. Saat melihat mata Bona berbinar-binar kegirangan, dia merasakan perasaan tak menyenangkan di hatinya.
Bentuk si kecil ini sangat lucu. Gadis penyihir kecil pasti memikirkan hal ini, jadi warrior yang mengatur bahasa dan berkata, "Ini temanku, sudah banyak membantuku. Aku akan menukarnya denganmu dengan 10 jimat kelas atas." Bona menyela kata-kata warrior yang dan langsung membuka chipnya. Untuk pria kecil di depannya, dia menyukainya pada pandangan pertama. Ini sangat lucu, sama seperti dia. Warrior yang sakit kepala, si kecil pasti tidak bisa diberikan kepada Bona. Bahkan jika dia mau memberikannya, si kecil pasti tidak mau pergi dengan Bona. Dia bukan percaya diri pada si kecil, tetapi pada pusaran air kecilnya. 15 jimat kelas atas. Bona mengalihkan pandangannya dari si kecil ke warrior yang, tetapi ketika dia melihat warrior yang, tatapannya menjadi sedikit tidak nyaman. Si kecil mengerti apa yang Bona katakan, dan tentu saja dia tidak mau berbicara dengan Bona. Untuk mencegah warrior yang mengirimnya, dia memegang pipi warrior yang dengan cakarnya, dan kepalanya yang kecil terus bergesekan dengan kepala warrior yang untuk mengungkapkan perasaannya. Seperti yang diketahui semua orang, Bona yang menyaksikan aksi si kecil ini iri. Menggosok kepalanya ke kepala si kecil, warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, "Bona, si kecil bukan kargo, dia temanku. Selain itu ia secara sukarela mengikutiku, di antara kami, tidak menandatangani kontrak apapun, jadi aku tidak punya hak untuk memberikannya." Melihat Bona tampak sangat marah, warrior yang dengan cepat berkata, "Tentu saja, jika ia bersedia mengikutimu, aku sama sekali tidak keberatan, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri, Bona." Mendengar kalimat terakhir warrior yang, wajah Bona melunak dan berkata, "Tukang kecil, kamu tidak boleh menyesalinya. Jika si kecil mau mengikutiku, maka ia akan menjadi milikku mulai sekarang. Tidak akan melanggar janji." Warrior yang dengan cepat meyakinkan. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Bona mengangguk puas, lalu menatap si kecil dan berkata sambil tersenyum, "Macan tutul kecil, ikut Bona saja. Bona punya banyak barang bagus, ada eliksir, jimat, dan banyak rumput spiritual. Singkatnya, jika kamu mengikuti Bona, semua barang di Bona adalah milikmu, oke?" Orang kaya. Mendengar kata-kata Bona, kelopak mata warrior yang berkedut. Bona benar-benar orang kaya. Si kecil itu menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan pada saat yang sama, cakar kecil itu memegang erat rambut warrior yang. Bona tidak putus asa, dan terus menggodanya, "Jika kamu tidak menyukai barang-barang Bona, Bona memiliki kakek, dan kakek memiliki banyak barang bagus, seperti pil batin hitam, buah roh untuk monster hitam, dan banyak lagi. Ada level hitam rumput spiritual juga. Jika kamu berjanji untuk berbicara dengan Bona, Bona akan mencurinya untukmu. Bagaimana?" Mendengar apa yang Bona katakan, warrior yang ingin berkata, "Biar aku saja yang mengikutimu." Si kecil masih menggelengkan kepalanya, ia memandang rendah hal-hal itu dan bukan macan tutul biasa. Bona sangat sabar, dan menggoda si kecil selama sekitar 1 jam. Syarat yang ditetapkan di dalamnya membuat warrior yang ingin menjadi macan tutul ungu. Tapi si kecil selalu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, sepertinya dia tidak tahan dengan panasnya Bona, dan langsung menuju pusat energi warrior yang. Bona yang marah hampir menangis. Sikap si kecil membuat warrior yang sangat puas. Dia bisa menahan begitu banyak godaan. Tampaknya pusaran air kecilnya begitu menggoda si kecil sehingga menolak begitu banyak godaan dan tetap tidak tergerak. Melihat si kecil masuk ke perut warrior yang, Bona tiba-tiba melampiaskan amarahnya kepada warrior yang, menangis dan berteriak.
Memasang tampang kalau warrior yang tidak memberikan si kecil padanya, maka dia akan terus menangis. Trik ini, ketika digunakan untuk kakeknya sebelumnya, adalah percobaan yang bagus. Melihat Bona menangis, kepala warrior yang pusing. Gadis penyihir kecil ini kira-kira seumuran dengan adiknya, tapi kenapa ada perbedaan kepribadian yang begitu besar? Meskipun adiknya agak nakal, tapi dia sangat lembut. Penyihir kecil ini benar-benar sudah dimanjakan oleh gurunya itu. Warrior yang mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajahnya untuk Bona dan berkata, "Jangan menangis, aku punya cara untuk membuat si kecil mendekatimu." Mendengar itu, Bona berkedip, dan berhenti menangis seperti yang diharapkan, dan berkata, "Ada cara apa? Kamu tidak boleh berbohong kepada Bona." Warrior yang mengusap kepala kecil Bona dan berkata, "Pikirkan tentang ini pertama kalinya kamu bertemu dengan si kecil. Tidak ada perasaan di antara kalian, jadi bagaimana mungkin dia akan mengikutimu? Kamu harus membangun perasaan dengannya terlebih dahulu, biarkan ia mendekatimu, dan berteman denganmu. Sehingga jika kamu memintanya untuk berbicara denganmu di masa depan, ia mungkin tidak keberatan. Bagaimana menurutmu?" Setelah berkedip, Bona berpikir sebentar, lalu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Ya, Bona sudah terburu-buru. Tapi bagaimana aku bisa membuat si kecil memiliki kesan yang baik tentang Bona?" Mendengar itu, mata warrior yang berkedip, kemudian dia berkata, "Yang jelas dulu aku memberikan beberapa hal yang baik untuk si kecil, seperti rumput spiritual, Del. Seiring waktu, ia jadi mengikutiku, Setelah itu, wajah warrior yang memerah, dan rasa bersalah melonjak di hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar-benar baik untuk menipu Bona seperti ini? Tetapi ketika memikirkan tampilan Bona yang tak berhenti kalau tidak mendapatkan si kecil, perasaan bersalah warrior yang lega. Tanpa ide buruk ini, dia dan si kecil pasti tidak akan berdamai di masa depan. Bona mengangguk setuju, dan berkata, "Tukang kecil, apa yang kamu katakan masuk akal, aku akan pulang dan mengambil harta karun." Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Menyaksikan punggung Bona pergi, warrior yang menghela napas lega, melihat ke langit, dan berbisik, hanya tersisa 3 hari untuk penilaian murid luar, mungkin mereka yang berada di kota-kota sekitarnya yang memenuhi syarat sudah menuju sekte pedang. Aku juga harus bekerja lebih keras. Bersambung.